Kenapa motornya, Bu? Gak tahu nih Pak, perasaan tadi baik-baik aja. Tapi tadi pas jalan dia tersendat-sendat. Oh iya. Terus berkedip-kedip. Lalu mati, nggak tahu kenapa nih. Oh, bisa saya periksa sebentar, Bu? Boleh Pak, tolong ya Pak. Oh iya, Bu. Oh iya, udah kena masalah ini, Bu. Biar saya periksa aja, biar saya bawa ke bengkel, Bu, bagaimana? Boleh Pak, tolong dibantu ya Pak ya. Oh iya, bisa, Bu. Saya bawa ya, Bu, ya. Halo sahabat SMK seluruh Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Elmo Simamora, salah satu guru teknik bisnis sepeda motor di SMK Negeri 2 Medan. Sahabat SMK, pernahkah melihat kasus seperti di video tadi? Nah, kira-kira apa kendala masalah yang terjadi? Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Untuk memastikan kendala atau masalah apa yang terjadi pada sepeda motor ini, ada beberapa cara harus kita lakukan. Yang pertama, kita hidupkan kunci kontak. Kemudian di sini ada lampu mil yang menunjukkan bahwasanya terjadi kerusakan pada sensor. Tapi sebelumnya, kita perlu mengetahui kedipan pada lampu mil itu. Kalau dia kedipannya lama, itu bernilai 10. Kalau kedipannya cepat, itu 1. Pada lampu mil ini, dia berkedip sebanyak 8 kali. 8 kedipan itu menunjukkan terjadinya kerusakan pada sensor throttle position atau sensor TP. Nah, setelah kita tahu kerusakan pada sensor, kita perlu melakukan perbaikan pada sensor tertentu. Nah, kemudian kita lakukan identifikasi pada sensornya. Nah, di sini letak posisi sensor TP. Sensor TP-nya itu terlepas dari soketnya. Nah, setelah kita pasangkan, kita cek kembali perbaikan pada sensor TP-nya. Kedipan pada lampu mil kita perhatikan bersama-sama. Kalau kedipannya hilang, berarti sensor TP telah siap kita perbaiki. Ini SCS connector adalah alat untuk melakukan proses reset atau menghapus kode kegagalan pada sistem injeksi melalui ECM-nya. Oke, berikut yang kita lakukan, pastikan kunci kontaknya tetap pada posisi off. Kemudian SCS connector ini kita hubungkan pada soket DLC-nya. Nah, di sini dia soket DLC-nya, kita hubungkan SCS connector. Perhatikan pinnya supaya jangan terbalik. Kita hidupkan kunci kontak pada posisi on. Lampu mil berkedip. Cabut SCS konektor selama kurang 5 detik. Kemudian pasangkan kembali. Reset ECM itu berhasil, ditandai dengan kedipan pada lampu milnya itu berkedip secara terus-menerus. Matikan kembali kunci kontak pada posisi off. Reset ECM telah berhasil. Nah, sahabat di seluruh Indonesia, setelah tadi kita melakukan reset ECM, kemudian kita lanjut dengan melakukan reset throttle position. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan dalam melakukan reset sensor TP, kita membutuhkan jumper line. Posisi kunci kontak posisi off dan SCS konektornya masih dalam keadaan terhubung. Nah, untuk melakukan proses reset TP ini, kita perlu melakukan inisialisasi pada sensor EOT atau ECT. Untuk menginisialisasinya, kita jumper dengan jumper line ini dengan cara kita cabut soket sensor ECT-nya. Kita jumper menggunakan jumper line. Kita hubungkan saja ke soketnya. Selanjutnya kita posisikan kunci kontak pada posisi on. Perhatikan kedipan pada lampu mil. Kemudian
cabut jumper line dari soketnya tidak lebih dari 10 detik. Di sini, lampu mil akan berkedip secara terus-menerus. Artinya, proses reset sensor throttle positionnya telah berhasil kita laksanakan. Setelah itu, kunci kontak bisa di-off-kan. Pasang kembali sensor ECT-nya. Setelah sensor ECT-nya kita pasang kembali, cabut SCS konektor dari DLC. Penting kita ketahui kembali, di dalam reset sensor throttle position itu sangat perlu dilakukan. Karena contohnya seperti ketika kita melakukan penggantian, mau itu penggantian injektor atau throttle body ataupun komponen-komponen yang lain dalam bagian injeksi ataupun dari bagian mesin seperti penggantian kepala silinder, blok silinder. Nah, harus dilakukan reset sensor throttle position. Karena bila tidak dilakukan resetnya, artinya sensor yang baru yang kita ganti belum kita kenalkan terhadap ECM, maka kinerja kedua ini bisa menjadi tidak sinkron. Akhirnya akan mempengaruhi kinerja daripada engine itu sendiri. Berikutnya kita lakukan setting mode atau altitude. Nah, di mana setting mode atau altitude ini dilakukan pada Honda PGM FI karena perbedaan ketinggian permukaan di atas air laut sangat mempengaruhi, khususnya pada suhu dan tekanan. Dalam setting mode atau altitude ada 4 kategori yang kita lakukan, yaitu 1. Setting mode 1. Setting mode 1 idealnya digunakan pada ketinggian 0 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Dan untuk setting mode kedua, itu digunakan pada ketinggian 2000 hingga 2500 meter di atas permukaan air laut. Nah, untuk setting mode ketiga digunakan pada ketinggian 2500 hingga 3500 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk setting mode 4 itu digunakan pada ketinggian di atas 3500 meter di atas permukaan air laut. Untuk jenis varian sepeda motor yang sudah menggunakan sensor IAT atau intake air temperature dan manifold absolute pressure, setting mode tidak perlu dilakukan karena sensor IAT dan sensor MAP sudah mampu mendeteksi berapa suhu dan tekanan atmosfer di sekitarnya. Langkah pertama, pastikan kontak dalam posisi off. Kemudian hubungkan SCS konektor pada DLC. Kemudian buka throttle secara penuh dan jangan dilepaskan. Posisikan kunci kontak pada posisi on. Setelah lampu mil berkedip, lepaskan throttle. Kita tunggu, lampu mil akan berkedip sekali. Artinya proses setting mode 1 berhasil. Oke, itu tadi proses setting mode 1. Untuk setting mode 2, apabila bukan throttle ditarik 2 kali penuh dan dilepaskan, itu untuk setting mode 2. Untuk setting mode 3 dan 4 sama saja. Perbedaannya hanya di bukaan throttle-nya. Contohnya, untuk setting mode 3 kita putar penuh throttle-nya sebanyak 3 kali, kemudian dilepas. Dan untuk setting mode keempat, bukaan throttle itu kita buka 4 kali, kemudian kita lepas. Itu untuk setting mode keempat. Nah, seperti itulah untuk melakukan proses setting mode atau altitude pada Honda PGM FI. Dan sepeda motor ini sudah bisa digunakan kembali. Terima kasih, sampai jumpa.